Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu dosen, di sini kami ingin membuat video tentang simulasi dalam memvalidasi soal, yang mana video validasi soal ini menggunakan metode. Pada kesempatan kali ini, di sini saya bertindak sebagai pengembang soal dan yang menjadi validator ada dua orang. Yang pertama ada Pak Hendriyadi dan yang kedua ada Bapak Didi Irawan. Maaf Bapak sebelumnya mengganggu waktunya. Di sini saya meminta masukan dan juga koreksi dari Bapak untuk memvalidasi dan juga soal yang sudah saya buat. Dimana di sini saya ada 6 buah soal yang saya buat, Pak. Mungkin bisa Bapak baca terlebih dahulu. Ini tenan yang sudah saya cetak dan juga filenya sudah saya kirim ke Bapak ya, di malam ya Pak ya. Ya, mungkin bisa di koreksi dulu Pak, mungkin atau bisa di teknologi pendidikan Bapak. Ya, jadi di sini dapat tugas Pak untuk membuat video validasi soal. Oke, baiklah Bapak. Di sini Bapak sudah membuat kisi-kisi soal ya, asesmen formatif beserta pertanyaannya ya. Nah, dari level kognitifnya yang C1 sampai ke C6. Ya, Pak. Di sini ya, saya mungkin mau melihat di soal yang pertama ya Pak ya. Di mana di sini Bapak membuat soal dengan capaian pembelajaran, yaitu peserta didik mampu menganalisis peran dan fungsi lembaga sosial dalam masyarakat ya. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan fungsi dasar lembaga keluarga. Level kognitifnya di sini C1 mengingat Pak ya. Bentuk soalnya adalah soal uraian, di mana Bapak membuat sebuah pertanyaan, yaitu sebutkan minimal 3 fungsi utama lembaga keluarga yang Anda ketahui ya Pak ya. Iya Pak. Dari soal yang Bapak buat ini, dari level kognitifnya itu sudah cukup baik ya, memang masuk ke dalam level kognitif C1 ya, dimana di sini soalnya menunjukkan pertanyaan menyebutkan ya, di mana peserta didik itu mampu menganalisis kan peran dan fungsi lembaga pada soal dalam masyarakat. Di sini juga kelebihannya yaitu level kognitif C1 ini memiliki kelebihan, yaitu mengukur pemahaman lebih dalam. Siswa tidak sekedar mengingat Pak, tapi memberikan tanggapan atau penilaian. Di sini juga mendorong keterampilan komunikasi tertulisnya. Siswa itu belajar mengungkapkan pendapat dengan alasan yang logis. Tapi di sini juga ada soal di sini tentunya ada kelemahannya. Secara subjektif dalam penilaian, jawaban siswa itu bisa beragam, penilaiannya sulit objektif ya. Jika tidak ada rubrik penilaiannya Pak ya, tolong ditambahkan rubrik penilaian. Sudah itu, kelemahannya juga berpotensi bias Pak, jika siswa kurang mengalami atau tidak memahami konteks komentar biasa yang melenceng ya Pak ya, gitu. Nah, di sini saran saya, coba Bapak gunakan berikan konteks yang nyata Pak, supaya lebih bermakna. Soal ini sebaiknya dikaitkan dengan kasus atau fokus dengan fenomena sosial dan contoh kehidupan sehari-hari, misalnya komentar peran keluarga dalam mengurangi kenakalan remaja di lingkungan sekitar. Sudah itu sediakan juga Pak rubrik penilaiannya ya. Jadi karena jawaban itu bisa bervariasi Pak, sebaiknya Guru menyiapkan penilaian sederhana ya, yang relevan, kejelasan dan yang dapat mendukung. Mungkin itu saja Pak yang saya dapat sampaikan. Untuk soal selanjutnya mungkin ada dibantu Pak Yedi. Baik Pak, sebelumnya untuk yang nomor 1 terima kasih. Jadi tadi ada beberapa catatan mungkin perlu dilengkapi dengan rubrik penilaian Pak ya. Oke,
baik, terima kasih untuk Pak Dedi. Pak, silakan. Oh, oke, terima kasih Pak Roman. Saya ada sedikit penambahan untuk soal selanjutnya dari Pak Diri yang sudah menyampaikan beberapa tentang bagaimana soal-soalnya yang harus dilengkapi. Ini sedikit saya untuk memvalidasi sedikit ya soal yang sudah diberikan oleh Pak Roman tadi, yang sudah saya cek beberapa soal yang sudah saya cek, dan saya ada sedikit tambahan. Ini masalah soal yang kedua. Soal nomor 2 ini meminta siswa untuk membedakan antara keluarga inti dan keluarga besarnya ya, serta memberikan contoh anggota masing-masing tipe keluarga ya, bentuk soalnya, uraian dan mengukur tingkat pemahaman dari siswa ini, termasuk dari golongan soal C2 ya, siswa tentang tipe keluarga. Nah, soal di sini sudah sangat bagus, sudah yang saya cek dari soal nomor 2 ini. Soalnya sudah cukup jelas ya, dari langsung pada inti konsep dari tipe keluarga tersebut ya, untuk mengasah kemampuan analisis siswa secara sederhana dan memahami perbedaan antara konsep sosial dan dalam keluarga gitu. Nah, tapi ada sedikit kekurangan dari soalnya. Ini jawabannya relatif singkat sehingga kurang menguji kemampuan berpikir tingkat tinggi seperti itu. Nah, itu yang setelah saya cek dari soal kedua yang Pak kasih ke saya lagi. Oke, untuk soal selanjutnya mungkin bisa Pak Hendri cek lagi. Oke Pak, di sini saya melihat pada soal yang tingkat level kognitifnya itu mungkin saya langsung ke C3 dan C4 nya Pak ya. Di mana di sini saya lihat dari validitas bahasanya itu bahasa komunikatifnya sesuai Pak, sesuai dengan tingkat perkembangan siswanya, tidak menggunakan istilah yang rumit. Sudah itu hasilnya ini juga menurut saya sudah instruksi soalnya sangat mudah Pak, walaupun tingkat sesuai dengan tingkat kognitifnya Pak. Dan pada soal ini juga sudah menggunakan peserta didik itu mampu menganalisis peran dan fungsi lembaga sosial dalam masyarakat. Pada soal nomor 4 dan 3 ini saya rasa ini soalnya sudah cukup baik. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Hendri. Masih ada dua soal lagi Pak? Ya, saya ada sedikit tambahan untuk masalah soal nomor 4 dan soal nomor 5-nya perlu saya konsisten Pak ya. Baik Pak. Dari soal nomor 4 ini siswa ya diharuskan untuk menganalisis dampak dari fenomena urbanisasi terhadap fungsi sosial dalam keluarga seperti itu. Nah, di sini soalnya sudah bagus, siswa itu didorong untuk berpikir kritis ya, mengaitkan konsep sosial dengan fenomena nyata yang ada di sekitar mereka atau seperti lingkungan keluarga, masyarakat dan lingkungan sekolahnya seperti itu. Nah, siswa mengembangkan kemampuan analisis sosial ini yang secara relevan dengan konteks yang ada saat ini seperti itu. Nah, soalnya sudah bagus dengan kontekstual itu. Siswa disuruh mengembangkan seperti disuruh siswa itu disuruh untuk bernalar kritis seperti itu. Nah, tingkat soalnya sudah bagus. Nah, tapi dari saya cek soal-soal yang selanjutnya dan ada sedikit perlu ditambahkan dari soalnya. Ini memerlukan pemahaman ya. Siswa ini memerlukan pemahaman yang sangat yang cukup ya terhadap konsep urbanisasi ini, fungsi keluarga, sehingga siswa ini bisa menjadi agak lebih sulit ya beberapa siswa untuk memahami bagaimana konsep dari urbanisasi ini seperti itu. Nah, itu mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan dari beberapa soalnya yang perlu ditambahkan sedikit, mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Pak Hendri dan juga Pak Dedi yang sudah memvalidasi soal yang sudah saya buat, baik dari soal nomor 1 ataupun soal nomor 6 yang mana meliputi level kognitifnya dari C1 sampai C6, dan menurut catatan saya di sini ada beberapa hal yang memang harus diperbaiki. Di antaranya tadi ada rubrik penilaian dan juga harus ada muatan konsep dari peserta didik mungkin ya, karena memang peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda seperti itu ya Pak. Mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Dan terima kasih Pak Dedi, Pak Hendri, mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak.